Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Aminuddin, yang tentunya kita bersua dalam podcast yang selalu hadir untuk Anda di program Huma Ita, Rumah Kita, Suara Kita, Untuk Kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa juga yang nonton kita di kanal YouTube kita saat ini, bahwa hari ini Amin tidak sendirian. Amin ditemani dengan orang yang luar biasa memantau penyiaran di Kalimantan Tengah. Ada Bapak Ahmad Dahlan, Betul. selaku Ketua KPID Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini dari mana tadi Pak? Apa ini kayaknya banyak kegiatan hari ini? Tadi habis dari ngantar rombongan jemaah Pemkot itu, dari rombongan Tor ke Yerusalem. Itu ada tokoh masyarakat di situ, ada orang kamar, tokoh pemuda juga di situ. Jadi kita mengantarkan sekaligus memberikan ucapan selamat ya untuk beribadah di Yerusalem. Betul. Kayaknya kesibukan Bapak luar biasa banget di hari ini ya Pak. Ya, Ahmad Dahlan. alhamdulillah lah. Luar biasa. Ya. Dan ini disempat-sempatin datang ke sini ya Pak ya. Kejar-kejaran banget nih. Kita usahakan datang ke sini ya Bang. Luar biasa. Kayak suatu kebanggaan hadir di rumah kita. Bapak selaku Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kesibukan lain mungkin selain hari ini tadi ngantar atau ada kegiatan lain lagi Pak? Bang, ada kegiatan ya, pagi kita ke kantor kan, menyelesaikan tugas kantor dulu, depan tamu apa segala macam kan. Wah, luar biasa. Ini kayaknya terlihat wajah-wajah lelah nih ya Pak ya. Kayaknya perlu kopi ya. Kami siapin nanti kopi setelah ini ya Mbak ya. Oke, siap. Gak usah repot-repot masalah. Tenanglah, tamu bagi kita adalah raja Pak. Dan harus kami jamu sebaik mungkin. Apalagi tamunya Pak Ahmad Dahlan yang akan memberikan informasi kepada masyarakat yang saat ini juga nih Pak. Kita tahu bahwa ada pergantian kepala daerah. Dan ini juga kayak jadi bentuk yang Amin bilang ya, pergantian orang pasti berbeda cara kepemimpinannya, berbeda apa yang ingin dia capai, visi misinya. Mungkin tetap melanjutkan visi misi yang lama, tapi kan ada gebrakan-gebrakan baru tersendiri itu kan di masa jabatan yang baru ini. Mungkin dari KPID sendiri, kira-kira bagaimana melihat perkembangan dunia penyiaran saat ini di Kalimantan Tengah? Ya, terkait perkembangan dunia penyiaran, beberapa tahun terakhir kita terima kasih lah kepada Gubernur Sugianto Sabran. Banyak support dari beliau, banyak program yang diberikan beliau kepada kami, baik sehingga kami bisa melaksanakan monitoring, melaksanakan kunjungan pengawasan ke daerah. Betul. Sehingga kami bisa membina lah, bukan hanya mengawasi sebagai tupoksi kami, tapi kami bisa membina teman-teman LP sebagai penyiaran baik itu radio dan televisi. Betul. Ada kendala nggak saat dulu di cerita yang lampau ya, waktu masih mungkin bersama Pak Sugianto ya, ada kendala nggak komunikasi atau mereka mungkin dengan daerah mungkin juga? Kalau kendala sih nggak ada. Ya memang ya kita terus komunikasi, terus latihan bersinergi, meminta kebijakan beliau lah, sehingga ke depan komisi penyiaran ini, terutama dunia penyiaran ini ya, Betul. bisa lebih diperhatikan. Sehingga kita bersama-sama pemerintah, terutama pemerintah yang baru, bersinergi membangun Kalimantan Tengah. Betul. Kalau ngomong tentang lebih diperhatikan ya,
mungkin semua orang juga pengen diperhatiin ya Pak Iya, ya. betul. Sama Ayang juga pengen diperhatiin ya Pak ya. Betul. Tapi kita ngomongin tentang perhatian. Tapi sebelum kita ngasih perhatian, kadang orang juga nggak harus cek dulu ya Betul, kan, betul. gimana perkembangan penyiaran di Kalimantan Tengah, baik itu radio atau televisi. Menurut Pak Dahlan sendiri sejauh ini, apakah penyiaran TV dan televisi masih relevan dan masih jadi tujuan utama untuk mendapatkan informasi melalui TV dan radio? Ya tentunya penyiaran saat ini baik TV dan radio ya sangat relevan, Masih sangat digunakan masih ya. sangat bisa digunakan, dan ya sebenarnya kita sendiri harus kreatif, Betul. harus bisa memaksimalkan itu sehingga apa yang menjadi stagnanisasi saat ini ya bersama kita pecahkan. Misalnya kan kalau radio kan ya bagaimana caranya kita masuk ke arah digital. Betul. Makanya itu tadi sedikit saya tambahkan tadi, perhatian yang kita butuhkan dari pemerintah daerah bukan semata bahasanya perhatian bentuk anggaran, tidak. Apa tuh perhatian kira-kira seperti apa? Misalnya saat ini kan komisi penyiaran baik itu KPI di daerah ataupun KPI pusat itu membutuhkan payung hukum atau dasar hukum yang memang kami ke depannya bisa mengawasi media sosial. Tapi sejauh ini digital. payung hukum itu ada nggak di Kalimantan Tengah sejauh ini? Ya kita masih bahasanya kalau kita membentuk perda tetap kita harus menunggu revisi undang-undang penyiaran. Betul. Sebagai acuannya. Acuannya. Tapi saat ini sudah direvisi atau belum nih? Kemarin tahun kemarin ya rasanya itu kan sudah masuk ke Banggar dan di DPR sudah jadi pembahasan. Cuma karena ada dinamika sehingga ada penolakan apa segala macamnya Tertunda saat ini dan harapannya bisa disahkan ya. dan harapannya bisa disahkan dan Berarti saat ini KPID sangat berjuang nih ceritanya ya. dan perjuangan kita ya kalau kita sendiri kayaknya berat. Iya. Faktor politik di situ, kita butuh kepala daerah di situ, dukungan kepala daerah sehingga perangkat penyiaran ini di mana kemajuan itu ya harus didukung perangkat politik yang dalam artian kepala daerah. Betul. Jadi itu gubernur. Jadi dorongan inilah yang mungkin bisa jadi motivasi buat KPID ya. Sebenarnya sih kita berkaca dengan Kalimantan Tengah yang daerah terpencilnya saya bilang banyak ya Pak ya. Dan mereka memang memerlukan radio Pak untuk media informasi update. Beruntungnya kita di RRI juga banyak daerah-daerah kayak di Buntok, Lamanda, Pruk Cahu, terus juga di Sampit. Nah itu masih menjangkau saat ini dan atensi kami masih tinggi ya. Dan mungkin kalau di daerah-daerah yang lain nih untuk dari kacamata KPID gimana perkembangan radio ataupun televisi di sana? Sejauh kami kemarin kunjungan dan monitoring ke 13 kabupaten satu kota, ya memang saat ini kan seperti radio banyak yang tutup buku, Iya. banyak yang sudah tidak Betul. mengudara, Radio swasta ya. radio swasta. Betul. Oleh karena ya kurangnya minimnya sponsorship, Betul. berikan iklan kurang, sehingga itu ya kita bina kan, kita dorong dalam artian harus bisa bertahan dalam situasi begini, harus ya kreatif mencari iklan. Betul. Misalnya di daerah kayak kami temui di Pangkelambun itu ada namanya, boleh disebut ya, Silakan. Radio Jreng itu kan, mereka bertahan di sana ya dengan cara beriklan. Iklannya bagaimana ya, mereka menggandeng UMKM setempat. Misalnya di sana kan banyak mayoritas usaha itu kayak perkebunan. Betul. Jadi mereka masuk ke perkebunan, iklan pupuk, iklan biji sawit apa segala macamnya, sehingga itu yang bisa membuat mereka bertahan. Betul.
Nah, kalau ngelihat dari mungkin kalau RRI kita bisa bilang kita lembaga ya. Radio-radio swasta ya, seperti diceritakan sama Pak Ahmad Dahlan bahwa perlu yang namanya mencari sponsorship dan juga relasi ya. Apakah mungkin pemerintah bisa berelasi dengan radio-radio swasta? Kalau menurut dari KPID sendiri? Saya rasa bisa ya. Ini dengan dilantiknya kemarin gubernur baru, harapan kami ke depan kita bisa bersinergi dan kita bisa datang ke dinas terkait nanti kan, misalnya dinas UMKM. Nah, kita bisa minta sinergi, misalnya kerjasama dengan dinas UMKM untuk meminta UMKM, khususnya misalnya Radio De Palangkaraya, UMKM De Palangkaraya bisa nitip sponsor di iklan di radio swasta. Berarti itu berkaitan dengan kebijakan ya. Iya. Nah ini jadi hal yang menarik nih pemirsa. Jadi kayak berarti bisa dong KPID sebagai jembatan menuju dari kepala daerah baru ke radio-radio swasta. Ada mungkin rencana atau seperti apa nih Pak? Ya memang masih sudah kita rencanakan dan memang kita agendakan dengan gubernur terpilih bagaimana mencari peluang itu. Peluang nanti kita audiensi, kita coba waktu-waktu untuk ketemu, sehingga banyak PR, banyak pesan-pesan yang dititipkan oleh radio swasta atau teman-teman radio publik kan, bisa kita sampaikan ke gubernur, ke pemerintah. Oh berarti atensi dari radio swasta sampaikan ke KPID, baru KPID lagi sebagai tangan kanannya menuju ke kepala daerah. Begitu ya, mungkin radio swasta yang masih bertahan saat ini mungkin pengen mengembangkan lagi bisa dengan cara seperti itu. KPID siap ya menampung? Insya Allah siap. Luar biasa. Kemarin kita keliling PRDS, RCA, bahkan TFL Radio. Dari saya keluhan sama mereka agak minim beroperasi dikarenakan kurangnya sponsor atau iklan itu. Betul. Sehingga mereka ya ada waktu tertentu saja mereka bisa mengudara. Nah, sehingga keluhan mereka kita catat, jadi nanti kita sampaikan, kita cari momentumnya. Tapi kalau kami ya berkaca dari RRI Palangkaraya saat ini, kami juga selalu berinovasi yang awalnya mungkin analog, mencobalah digital apa segala macam. Apakah itu juga berpengaruh ya seharusnya ya menurut kami berpengaruh terhadap audiensi? Dan apakah juga jadi pertanyaan saya di benak saya, apakah KPID memiliki program-program khusus untuk memastikan kebijakan kepala daerah yang mungkin tersampaikan secara adil dan berimbang di media penyiaran? Ya tentunya kita akan menjaga itu, menjaga informasi itu tetap adil dan berimbang, sehingga program-program kita yang kita agendakan ke radio atau televisi bisa terlaksana. Salah satu programnya mungkin bisa diinformasikan Mbak kita yang saat ini berjalan atau sudah berjalan atau yang akan berjalan. Program KPID. Iya. Salah satunya ada program kemarin kita ada sedikit meniru programnya Mas Gibran itu, lapor Mas Ketua. Jadi kita terapkan di KPID tentang lapor Mas Ketua. Apa itu skemanya mungkin? Jadi skemanya ada laporan masyarakat tentang pelanggaran baik itu program penyiaran, isi siaran, sehingga ada kontak person yang bisa dihubungi langsung ke ketua. Biasanya kan di kontak kantor, tapi sekarang ada kontak ketua. Ya mungkin black campaign, mungkin ya salah satunya bisa dilaporkan ke KPID gitu ya, biar KPID menindaklanjuti. Mungkin juga ya kita ngomong kalau kesusahan dari para pembangun radio swasta, TV swasta,
berarti juga ada kenakalan ya. Kadang-kadang di black campaign atau politik praktis kayak gitu ya Pak ya. Harusnya itu netralitas gitu ya Pak. Ya, memang saat ini untuk di media sosial payung hukum terkait apa namanya black campaign, berita hoax itu kan berdasarkan kembalinya ke undang-undang ITE. Iya. Nah, harapan kita ke depan ya setidaknya KPI secara umum, KPID secara khusus ya bisa berperan di situ. Karena adanya payung Adanya hukum payung tadi. hukum. Oh. Jadi sekarang ini masih mau bergerak nggak bebas gitu ya Pak ya. Mau bergerak bebas. Luar biasa. Jadi kayak masih bertatih berjuang Betul, gitu. betul. Karena informasi kepada masyarakat itu penting. Ya kan Pak Ahmad Dahlan bahwa jangan sampai informasi itu tidak benar adanya. Ya. Nah, jadi harus disaring sebetul-betulnya. Dan juga pastinya KPID memastikan jika lembaga penyiaran itu hanya menjadi corong pemerintah, gitu kan? Tapi juga sebagai corong rakyat, ya kan? Nah, itu tuh ada nggak sih masa kritis objektif untuk menyampaikan informasi yang sulit mungkin dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat? Apa sih mungkin ada kendala seperti itu, Pak Ahmad Dahlan? Jika ada kendala? Ya sejauh ini 2 tahun terakhir kita terjun ke daerah, kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kita bentuk namanya komunitas masyarakat peduli penyiaran. Di situ ada mahasiswa, ada pelajar, ada organisasi masyarakat. Jadi kita bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membentuk sama-sama membentuk komunitas peduli penyiaran itu, sehingga ada laporan apa segala macam mereka bisa melaporkan ke kita, mereka bisa memfilter. Ya, misalnya ada siaran lokal atau siaran TV swasta yang memang kurang berkenan ya bisa dilaporkan ke KPI kan. Betul, karena mungkin KPID juga ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Jadi nggak bisa semua dibabat langsung supaya bisa mengawasi semuanya. Tangan kita cuma 2 ya Pak ya. Nggak 10. Kalau 10 kayak mungkin bisa membabat semuanya. Wah, ini semakin menarik nih kalau sudah menyangkut tentang masyarakat. Kayaknya kita hadirkan kopi dulu mungkin, Mbak. Kopi Mbak. Iya. Sambil menunggu kopi dan juga minumnya, Pak Ahmad Dahlan. Kayak break. Iya. Pak Ahmad Dahlan, ini selanjutnya Pak Ahmad Dahlan, kita tahu ya bahwa kesibukan KPID yang luar biasa harus ke daerah-daerah ngecek banyak sekali hal-hal yang harus dicek, baik itu dari swasta dan TV swastanya juga. Dan ini juga bentuk kesibukan yang luar biasa dari Pak Ahmad Dahlan sendiri. Ada rasa capek nggak sih, lelah nggak sih Pak? Kalau kita namanya sudah jadi kebiasaan, jadi hobi ya nggak ada rasa lelah. Iya. Paling yang di rumah aja yang protes. Jalan mulu gitu. Jalan mulu. Ya Pak, silakan kopinya Mbak. Istri protes, anak protes. Gitu, protes kenapa? Bapak nih nggak di rumah gitu ya kan? Sampai hari Minggu, Sabtu Minggu pun biasanya ada giat ya. Mau tidak mau namanya tugas negara kan. Luar biasa. Kita tahu bahwa apa ya, tugas ini sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Jadi mungkin gimana menyikapinya dengan istri, sambil kopi dulu Pak, silakan Pak. Dengan istri yang marah-marah nih Pak, aduh nggak ada waktu nih sama papa, nggak ada waktu nih sama yang tercinta nih gitu Pak. Ya intinya komunikasi aja lah. Sama balik lagi ya mendengar ya, karena memang KPID untuk komunikasi juga apa namanya, di rumah juga harus komunikasinya baik. Harus komunikasi baik. Kalau misalnya ngambek ya kita rayu lagi. Silakan minum dulu Pak. Luar biasa, istrinya ngambek dirayu-rayu dulu ya. Ntar kalau pulang dari Kasongan tak bawain durian banyak. Gak jadi ngambek ya istrinya Pak Dahlan ya. Ini Pak Dahlan, kalau kita lihat sejauh ini ya, memang juga di Kalimantan Tengah yang cuma berandalkan kadang beberapa daerah, tadi kita balik lagi ya, jauh menujunya
terus juga akses internet tidak ada, secara otomatis radio dan TV itu sangat penting bagi masyarakat untuk mendapat informasi. Ini sebagai KPID yang melakukan pengawasan ke daerah-daerah itu sendiri, mungkin mendengarkan jangkauannya sejauh apa? Ada mungkin sedikit cerita di pedalaman atau seperti apa nih Pak? Ya kebanyakan Paling jauh deh Pak, paling jauh kemana? paling jauh kita ya ke Sukamara. Wah itu udah ujung Kalimantan Tengah. Sukamara nggak dekat nih mendengar. Sukamara Berapa jam dari Palangka? kurang lebih 8 lah. 8 jam. Luar biasa. Itu 8 jam ada mampir atau nggak ada mampir? Ya ada mampir lah, Ada mampir juga. Apa yang menarik di Sukamara pernah dilihat di sini? Atau mungkin sisi kekurangan dari Sukamara dalam bentuk pengawasan KPID di segi penyiaran TV atau radionya? Yang terakhir itu ya ada TV kabel di sana yang sudah bahasanya sudah off. Kemarin baru-baru aja mengantarkan kita surat tidak bersiaran lagi kan. Sungguh sangat disayangkan sebenarnya kan. Kita sarankan ya kalau bisa kan bertahan dalam situasi seperti ini kan. Betul. Tapi apa boleh buat kalau memang situasi sudah tidak bisa dipertahankan karena mereka kan. Nah ini kan jadi problem. Salah satu mungkin menurut Amin juga tantangan. Nah kira-kira tantangan utama ini kan masih tantangan mungkin ya biasa aja ya, mungkin dia mengundurkan diri karena kehabisan anggaran dananya dari rumah tangganya mereka ya kan. Nah ini mungkin tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sinergi antara penyiaran dan kebijakan pemerintah daerah. Apa kira-kira sejauh ini selain masalah hukum tadi, karena hukum sudah diproses ya, semoga di atas ya. Mungkin kendala-kendala apa yang terjadi? Ya intinya komunikasi aja lah. Mungkin kita harus lebih banyak komunikasi, banyak ngobrol, banyak ngopi bareng. Ya. Untuk membangun sinergitas itu antara ini ya, antara kita, terutama kami sebagai pengawas dan radio TV itu kan, kita bangun komunitas atau komunitas yang sudah ada. betul. Ya bagaimana caranya komunikasi itu membuahkan hasil, Betul. sehingga bisa kita sampaikan ke pimpinan daerah. Nah, kalau ngomongin tentang komunitas nih, Pak, yang saat ini masih oke banget komunitas itu orari. Nah, itu termasuk dalam pengawasan KPID enggak? Orari. Kalau orari kayaknya enggak termasuk saat dalam ini. pengawasan. Kalau nggak salah Balmon yang mengawasi itu ya. Tapi Balmon itu di bawah dari KPID atau di atas lagi? Kalau Balmon ya punya lembaga yang berbeda. Lembaga yang berbeda, sama kayak lembaga sensor film lah, LSF kayak gitu kan. Kan kebanyakan masyarakat kan, kenapa KPI nggak bisa mensensor film-film yang misalnya agak sedikit dewasa ditonton anak-anak. Iya. Ya kita sampaikan, wewenang kita cuma sebatas menegur, menghentikan siaran, tapi untuk mensensor itu ada lembaga sendiri. Jadi dari lembaganya itu ya itulah Balmon itu tadi ya? Bukan, ada lembaga dari tersendiri yaitu LSF, lembaga sensor film namanya. Oh, LSF dari itu ya. Jadi mungkin ranahnya ke TV-TV daerah, LSF juga yang melakukan pensensoran. Sama nasional sama. Untuk program film ya kan. Menarik sekali Pak. Ya, baru tahu nih pendengar, LSF namanya. LSF. Yang tentunya lembaga Sensor film. lembaga Sensor film. Yang mana ini gunanya untuk mengetahui bahwa ini layak tonton atau Iya, tidak. betul. Menarik sekali. Kalau masyarakat mau melapor ya kita terima, tetap kita kita teruskan. Oh, berarti pusat. kalau umpamanya kita menemukan kayak pornografi di salah satu televisi, lapornya ke KPID, KPID kepanjangan tangan ke LSF gitu. Iya, tetap mereka yang memberikan sanksi, tapi kita bisa menindak kan. Betul. Contohnya kayak di Sampit gua ada TV kabel di Sampit,
Jadi mereka tuh kena serangan cyber. Kata owner itu kan pas waktu listrik hujan lebat, petir, jadi listrik padam kan. Sehingga serangan cyber itu masuk ketika listrik padam itu. Iya. Akhirnya 3 hari siaran menayangkan siaran obat-obat kuat. Tapi itu di luar negeri, disiarkan di lokal. Jadi yang protes ya masyarakat yang nonton. Kok tayangannya itu terus, tayangannya berbau pornografi. Iya. Jadi lapor itu ke kita, jadi kita bersurat ke TV lokal di Sampit, mereka klarifikasi dan kita terjun langsung ke sana. Betul. Tapi lucunya nih Pak Ahmad Dahlan, kadang ada yang suka sama iklan-iklan gitu ya. Jadi dia tidak melaporkan, mungkin dia tidak mengerti dampaknya itu mungkin bagi ke anak-anak, ya kan, bagi remaja yang tidak seharusnya menonton dan melihat hal yang seperti itu. Sehingga mungkin kalau orang tua menyukai itu ya tolong dilaporkan juga, karena dampak negatifnya mungkin Pak ya terhadap anak-anak dan generasi muda kita, generasi emas di 2045 mendatang ya kan. Dan tentunya juga kalau ngomongin tentang serangan cyber, ketidakberimbangan informasi juga ya kan, serangan cyber ini kita tergantung kekuatan keamanan suatu media ya kan Pak ya. Nah termasuk untuk penyebaran informasi yang tidak berimbang. Nah bagaimana nih kalau KPID menghadapi potensi penyebaran informasi yang bisa atau kurang berimbang dari media penyiaran? Ya contohnya dari satu pihak aja nih, dari pemerintah tidak ada klarifikasi, kan jadi berita hoax atau seperti apa tuh dari KPID menyikapi hal tersebut. Ya tentunya kita minta klarifikasi lah pada media yang memberikan miring. Ya kita secara persuasif dulu kan, kita telepon, kita bersurat. Kalau telepon kita nggak diangkat ya kita bersurat. Itu untuk radio dan televisi ya Pak? Tapi kalau umpamanya media online itu ranahnya di KPID atau tidak? Ya kalau saat ini ya memang ranahnya itu ya itu tadi kepolisian tadi. Kepolisian. Berdasarkan ITE tadi. Oh. Tapi ranah di TV dan radio memang harus ke KPID. Ke KPID. Nah mungkin seluruh sejauh ini regulasi penyiaran dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian kebijakan publik melalui media. Di transparansi di Kalimantan Tengah gimana menurut pendapat KPID? Ya bagus, sudah lumayan bagus. Sudah tertata juga sudah ya? Tertata. Atau pernah ada temuan mungkin sejauh ini di tahun-tahun sebelumnya, apalagi kemarin kan, di tahun kemarin lagi politik gila-gila. Nah transparansi itu apakah ditemukan atau tidak sejauh ini? Ya tetap ditemukan. Apalagi kita kan KPI ini kan termasuk salah satu dari tim Pokja, tim gabungan, tim kerja di KPU, Bawaslu, Dinda, Kapolda, KPI tentang isu-isu negatif kan. Jadi kami ya pasti menemukan. Cuma setelah kita temukan, kita inventarisir, ya tentunya yang memberikan teguran ya Bawaslu ya. Tapi sampai ketemu itu gimana tuh? Ya itu berdasarkan tidak ada transparansi gitu ya Pak ya. Tapi menariknya hal itu dieksekusinya sama Bawaslu langsung. Tapi jika terjadi mungkin di luar dari Bawaslu ya Pak. Di luar dari Bawaslu ini memang murni yang ditemukan di luar dari pemilu ataupun pilkada tadi. KPID menindaknya seperti apa? Kalau terkait itu biasanya kita kembalikan ke Dewan Pers, atau di sini kan ada PWI ya. Jadi PWI yang harus menindaklanjuti itu. Luar biasa. Ketuk palunya di PWI, begitu ya Pak? PWI yang menindaklanjuti jika ketemu ketidaktransparansi ya, betul. itu. Oke. Nah ini mungkin ya sejauh ini ada nggak harapan-harapan untuk pemerintah atau untuk juga lembaga penyiaran ataupun juga radio di swasta ataupun TV-nya juga ya kan, kira-kira ada nggak harapan-harapan wajengan nih? Iya. Ya harapan kita untuk teman-teman radio
TV swasta, TV kabel, ya kita bersama-sama lah menyambut dengan optimis dengan dilantiknya gubernur yang baru, ya kita bisa bersinergi kan. Artinya kita jemput bola juga tuh. Betul. Memang harapan kita gubernur yang baru ini dengan energiknya beliau, ya kita harus menyambut itu juga dengan baik kan. Sama, jadi beliau energi, kita juga harus energi juga ya. Harus energi. Harus bersemangat juga menerima itu juga. Dan harus bahasanya kalau ada masalah-masalah kan segera kita komunikasikan. Betul. Dan kita carikan solusinya seperti itu. Betul. Mumpung beliau masih baru juga di sini, banyak pastinya masukan-masukan di saat hari kerja pertama ya kan, yang akan beliau tampung dan akan beliau bisa aplikasikan selama beliau menjabat nantinya. Wadah itu pasti ditampung sama KPID ya, pasti diterima ya Pak. Insya Allah. Selagi itu masih bisa dilakukan ya, tergantung cash lagi ya Pak ya. Tergantung cash. Kalau himbauannya untuk semua radio ataupun TV ataupun masyarakat, apa nih Pak himbauannya untuk tetap mungkin bersinergi atau mungkin juga melaporkan jika terjadi? Ya tentunya karena ini setelah pilkada, setelah pilgub, pilwalkot dengan pilgub, yang tentunya kita kembali lagi lah beraktivitas seperti sedia kala. Kita guyup lagi, rukun lagi. Yang kemarin pas pilkada itu untuk-untukan. Iya, punya pilihan masing-masing ya. Sehingga kita balik lagi. Betul. Balik beraktivitas seperti biasa. Nah, harapan kita seperti itu. Tidak lagi saling serang di media sosial, saling sindir di TikTok. Ya kembali guyup lah. Betul. Kembali bersaudara. Karena gubernur yang pilihan kita pun sudah dilantik, sehingga ya mari kita bersama-sama membangun Kalimantan Tengah berdasarkan visi misi beliau-beliau yang terpilih. Betul. Karena memang melalui masyarakat juga yang harus bisa menyaring informasi itu ya. Kalau KPID mungkin menyaring, memfilter yang baik dan tidak baiknya harus ke situ. Cuma masyarakat juga harus harus bijaksana melihat itu ya Pak ya. Luar biasa. Menarik Pak. Mungkin kalau ada berkeinginan yang ingin disampaikan kepada pemerintah dari KPID. Ya, tentunya ke depan kami dari Komisi Penyiaran bersama-sama radio dan televisi ya mendukung akan bahasanya bersinergi dengan pemerintah terpilih. Dan harapan kita pemerintah terpilih gubernur bisa memberikan ruang dan waktu dan dukungan kepada dunia penyiaran lah. Betul. Karena kalau nggak radio, nggak TV, nggak bakalan sampai ke daerah-daerah yang terpencil itu ya Pak. Betul. Karena sejauh ini kalau dari RRI, kami pendengar dari Sampit, Buntok yang nggak ada jaringan itu masih terkoneksi dengan kami melalui radio. Jadi mungkin kalau di radio-radio swasta juga disupport, mungkin ya penyampaian aspirasi dari kepala daerah, dari gubernur juga pasti akan sampai kepada masyarakat yang paling kecil. Karena masyarakat kecil itulah suara-suara kita hingga kita terpilih menjadi gubernur, dan itu juga yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah maupun gubernur itu sendiri ya Pak ya. Menarik Pak. Ini jadi kayak berat banget obrolan kita Pak. Tapi memang masyarakat harus tahu ya Pak ya. Ya harus tahu. Harus tahu bahwa peran KPID di sini sangat penting juga sebagai wadah untuk kita memberikan suara, dan suara ini juga akan disambungkan langsung mungkin kepada tadi lembaga sensor film atau mungkin juga tentang black campaign dan lain-lain yang informasi hoax itu bisa disampaikan ke pemerintah itu sendiri. Wah luar biasa Pak. Terima kasih sekali lagi datang di Humaitah ini, dan nanti mungkin kita akan bersua kembali mungkin Pak. Siap, dengan informasi-informasi setelah mungkin dari Sukamara mau kemana lagi, daerah Buntok, daerah mana lagi mau diperiksa Pak. Tapi sejauh ini sudah Kalimantan Tengah nih Pak? Belum? Yang belum itu rasanya di Barito Utara aja. Barito Utara. Tapi jadi target di tahun ini ya.
siap-siap barita udara ya dipantau sama KPID. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Dahlan sudah hadir Terima kasih, di Mas podcast kita. Sukses selalu dari KPID dan tentunya juga masyarakat semangat selalu juga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Rumah Ita yang tentunya memberikan informasi menarik untuk Anda. Rumah kita, suara kita, untuk kita.